Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerugian kita sebagai konten kreator di saat YouTube sedang mengalami error, sudah pasti pengaruh video-video kita itu akan sepi penonton. Kenapa? Karena video-video kita itu di saat di-upload ke YouTube, terkadang uploadan video kita itu tidak langsung muncul di halaman beranda, dan kawan-kawan kita pun tidak mendapatkan notifikasi ya. Jadi kawan kita tidak tahu bahwa kita itu upload video. Nah, sudah pasti pengaruh video kita itu tidak akan mendapatkan rasio klik, dan pasti penayangan pun akan menurun. Nah, sampai kapan YouTube akan mengalami error seperti ini? Semoga aja secepatnya bisa selesai ya, dan pasti video-video kita itu akan kembali normal. Di sini saya contoh di saat saya menonton video kawan-kawan kita yang sudah mungkin berkali-kali videonya ditonton, berarti kan kita udah subscribe ya. Dan di saat saya nonton video salah satu contoh video kita ya, kawan kita yang live, ini di sini logo subscribe masih merah ya. Di saat kita nonton video kawan kita yang sedang live, ataupun yang mungkin video kita itu kawan kita lihat di notifikasi ya. Kalau kita lihat di notifikasi seperti ini, nah ini video uploadan yang terbaru, dan logo subscribe-nya itu kembali lagi seperti semula. Sudah pasti karena ini di saat kita tonton videonya misalkan ya, karena di sini tidak ada notifikasi masuk, jadi saya nonton di setiap ada notifikasi seperti ini ya. Nah, terkadang video-video tersebut mungkin sudah 1 jam yang lalu diupload atau 2 jam yang lalu diupload. Jadi saya mencari lewat sini ya. Biasanya saya mendapatkan notif itu kalau ada uploadan terbaru kawan kita ya, apalagi video-video tersebut yang channelnya aktif ya, menonton video-video Abah, itu Abah pentingin langsung mengklik. Supaya apa? Pengaruhnya rasio klik akan bagus, dan Abah nonton ya pastinya dengan durasi yang bagus ya, yang aman ya, dengan nonton dengan durasi full, supaya video tersebut bisa langsung mendapatkan rekomendasi. Dan bukan hanya itu saja ya yang terjadi, bukan hanya masalah ini, tapi di saat kita mengedit video itu biasanya terjadi di editan video kita itu, di bagian kolom deskripsi tiba-tiba menghilang kata kunci yang sudah kita siapkan. Misalkan di saat kita buka video kita ya, yang sudah dipublikasikan, nah ini untuk logo deskripsinya ini sudah tidak muncul, padahal ini Abah sudah isikan ya deskripsi ya. Ini sudah Abah isikan. Coba lihat yang lainnya, karena ini sudah dipublikasikan, sudah pasti Abah edit terlebih dahulu ya. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, video ini yang mungkin sudah lusa ya. Coba lihat apakah ini ada logo notifikasi. Nah, di sini pun kalau kita lihat dampak dari ini masih ada ya logo. Nah, ini masih ada, tapi yang lainnya belum, tidak muncul. Itu terjadi error. Nah, dan buat sahabatku, di saat channel kita mengalami error seperti ini, ya mau tidak mau kita tetap mau upload video ya. Usahakan sahabat semua di saat nonton video kawan kita, tonton lagi dengan durasi yang bagus, dan yang pasti jangan lupa kita subscribe kembali dan pijit tanda loncengnya. Jangan sampai kita nonton kita tidak subscribe ya, dan di saat video kita sahabat semua ditemukan di halaman seperti ini ya. Mungkin kalau kita lihat di bagian konten, di sini untuk penayangan biasanya sahabat semua ada yang mengalami penayangannya itu tiba-tiba menurun ya, menurun drastis ya, ada warna hijau. Nah, di sini kita lihat coba 7 hari. Kalau 7 hari di sini kita lihat pendapatan viewer di 7 hari itu kita tuh masih bagus ya, masih normal. Kalau lihat di bagian 28 hari kita lihat lagi. Nah, dan untuk penayangan 90 hari tetap, dan kita lihat ternyata video-video ini masih tetap unggul ya, unggul.
nomor satu untuk di video-video saya atau untuk di channel saya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, di saat video kita ditemukan, cara penonton menemukan video kita, kita lihat. Andai kata di channel sahabat semua itu munculnya di sini ada paling atas halaman channel, atau di sini eksternal ya, dan juga fitur playlist di paling atas ini, usahakan mau tidak mau kita harus betul-betul mengatasi dengan cara kita harus rajin upload. Biasa mungkin sehari cuma satu, mau tidak mau kita harus 2 sehari. Kenapa? Karena untuk meningkatkan video kita bisa ditemukan di penelusuran YouTube ini ya. Kalau video kita sudah muncul di paling atas fitur penelusuran YouTube, itu akan terus direkomendasikan, dan nanti untuk rekomendasi video itu akan naik dengan sendirinya ya. Karena untuk nomor 2 ini fitur jelajah. Fitur jelajah itu di saat orang membuka aplikasi YouTube, di beranda YouTube seperti ini ada video saya. Nah, seperti ini ya, di saat kita membuka aplikasi YouTube, di sini ada video kita atau video saya, itu video saya ditonton. Nah, dari sinilah fitur jelajah. Beda dengan kalau sahabat semua mengetikkan nih nama channel kita, itu usahakan di saat kita nonton video kita lewat HP yang lain dan perangkat yang lain, itu usahakan jangan sekali-kali mengetikkan nama channel ya. Mau tidak mau kita harus betul-betul membuat judul yang menarik, dan kita bisa menggunakan pencarian lewat judul supaya video kita ditemukan dari penelusuran YouTube. Jangan sampai di saat kita videonya sepi ya, tapi justru kita mengabaikan dari cara pembuatan thumbnail dan judulnya kita asal. Itu akan sulit juga ya. Karena buat sahabatku mungkin ada yang bertanya, bah, apakah saya bisa menonton video saya sendiri menggunakan HP yang lain tapi satu perangkat? Itu susah juga untuk meningkatkan rekomendasi. Kenapa? Karena satu jaringan. Kalau video kita ditonton menggunakan HP yang lain tapi masih satu jaringan, tetap akan sulit. Kecuali kalau sahabat semua punya HP lagi nih, seperti ini Abah nih misalkan ya, Abah punya HP lagi yang satu, dan di saat Abah menonton video Abah menggunakan HP ini, Abah tidak berani. Kenapa? Karena masih satu hotspot gitu ya. Nah, satu hotspot Abah ya, karena yang pakai kuota ini dan Abah hotspot ke ini, itu tidak berani karena satu jaringan ya. Jadi intinya buat sahabatku, di saat video kita tapi usahakan mau tidak mau harus rutin upload, dan kita harus perbaiki dari cara pembuatan thumbnail dan judul. Dan yang pasti usahakan kita jam waktu upload ini kita betul-betul perhatikan ya. Di sini ya, audien ini ya, di bagian audien ini sangat menentukan ya sahabatku. Apabila kita upload videonya di pagi hari di channel saya, itu tidak akan ada yang nonton, bakalan sepi. Kenapa? Karena di sini sudah jelas-jelas ya, tidak ada warna ungu tebal, tidak ada warna ungu tebal. Tapi kalau saya di upload di jam 5 sampai jam 7 itu tebal. Ini di channel saya, pasti di channel sahabat beda-beda ya. Jadi intinya buat sahabatku, semoga aja error di YouTube untuk saat ini bisa kembali normal, dan video-video kita yang mungkin penayangannya menurun, dan pastinya kita harus betul-betul rajin upload. Dan kalau memang sahabat semua merasa jam tayangnya berbeda jauh dengan di monetisasi, misalkan nih di bagian monetisasi kita hanya 2000, tetapi di saat di bagian analitik di sini ya, waktu tonton kita sudah mencapai 3000 lebih misalkan ya, dalam hitungan mana? Dalam hitungan 365 hari. Kita melihat jam tayang itu 350 hari ya. Nah, apabila kita melihat jam tayang di 350 hari ternyata sudah mencapai 3000 lebih, tapi di bagian monetisasi masih kurang, mau tidak mau kita harus meminta bantuan lewat sini ya. Nah, lewat sini nanti kita screenshot juga ya. Kita screenshot. Nah, di sini kita bisa kirim masukan ya. Atau kita bisa kirim masukan di sini. Nah, di sini kita bisa kirimkan masukan, ketikan aja di situ ya, sahabatku. Halo tim YouTube,
mohon dibantu untuk channel saya, namanya siapa channelnya, lalu kita jelaskan bahwa pendapatan jam waktu tonton di channel saya untuk di bagian monetisasi sekian dan di bagian analitik sekian. Tolong bisa dibantu untuk bisa disesuaikan dengan di pendapatan yang dimonetisasi ya. Dan lalu kita kirim aja screenshotan di sini tah. Ini untuk mencentang kita screenshot ya buat sahabatku. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.